Baik, selanjutnya kita coba ya ke contoh yang normal konjungsi. Nah, untuk yang normal konjungsi prinsipnya sama kayak tadi ya, cuman kita balik. Sekarang penghubung utamanya adalah konjungsi. Hati-hati ya, ketika baca soal pastikan mengecek dulu dia yang diminta normal konjungsi apa normal disjungsi. Yang pertama, ubahlah formula bla 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 ke dalam bentuk normal konjungsi. Kalau Anda lihat sebenarnya bentuk ini kan menghubungkan antara atom dengan formula. Penghubung utamanya disjungsi. Sedangkan yang di dalam formula semuanya kan sudah konjungsi ya kan, ini kan konjungsi, berarti sebenarnya posisinya ini dia sudah bentuk normal, tapi normal disjungsi karena di sini penghubung utamanya adalah disjungsi. Nah, sedangkan dari soal itu diminta untuk mengubahnya ke dalam normal konjungsi gitu ya. Jadi pertama, karena di sini penghubung utamanya adalah disjungsi, sedangkan kita perlu mengubah ke dalam bentuk normal konjungsi, berarti kita harus bongkar yang belakang, karena di belakang ini, yang formula belakang ini dia mengandung tanda konjungsi gitu. Jadi kita bongkar yang belakang. Bongkarnya pakai apa? Bongkarnya tentu menggunakan hukum distributif. Jadi kalau mau membongkar kita pakai hukum distributif, artinya kita distribusikan ke masing-masing. Ingat, kalau ini dibongkar berarti nanti tanda konjungsi ini sudah jadi di luar, artinya sudah dibongkar, taruh di luar. Penghubung yang kecil-kecil sekarang berubah menjadi disjungsi seperti ini. Nah, artinya kan P diberikan, kalau hukum distributif itu kan berarti kan P-nya diberikan kepada negasi P, P-nya juga diberikan kepada Q, terus P ini juga diberikan kepada R gitu kan. Jadi diberikan ke masing-masing komponen. Penghubungnya apa? Ya penghubung yang ini tadi, penghubung yang disjungsi gitu. Sedangkan untuk yang di dalam, yang awalnya di dalam kurung, si konjungsi dia sudah jadi di luar, jadi pagernya yang di luar, penghubung yang di luar. Nah, kita pakai sifat distributif gitu ya. Sekarang kita sudah punya konjungsi sebagai operator utama, karena ini kan formula, ini juga formula. Cek dulu apakah sudah normal konjungsi. Pertama sudah nggak mengandung implikasi kan memang. Terus apa ada negasi yang di depannya formula? Tidak ada. Semua negasi sudah di depannya atom, yaitu ini negasi P ini kan. Negasi P ini sudah ada di depannya atom. Kemudian penghubung utamanya konjungsi. Terus di dalam masing-masing formula itu semuanya adalah tanda kebalikan konjungsi, yaitu disjungsi. Ini kan sudah disjungsi, ini kan disjungsi kan. Berarti dia dikatakan sudah normal. Normal apa? Normal konjungsi. Gitu, sampai sini sudah benar gitu. Kalau Anda mau menyederhanakan lagi, Bu, ini kayaknya masih bisa disederhanakan deh, boleh dilanjutkan. Gitu ya, tapi karena ini nggak disuruh menyederhanakan, cuma mengubah ke bentuk normal saja ya, sampai sini sudah benar. Kalau mau dilanjutkan ya nggak apa-apa, lebih bagus gitu ya. Kalau mau dilanjutkan, mana kira-kira yang bisa dilanjutkan? Di antara tiga ini ya, P disjungsi negasi P ini kan dia ada satu hukum yang bisa disederhanakan gitu. Apa hukumnya, Bu? Nah, silakan Anda coba dibuka lagi teorema ekuivalensinya. Ini bisa di sana, ini ke bawah ya. Oke, saya lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Ubah formula negasi dari dalam kurung P maka Q disjungsi P disjungsi Q ke dalam bentuk normal konjungsi. Nah, jelas ya, yang ini bisa dilihat dia jelas-jelas belum normal. Kenapa? Karena ada negasi yang di depan formula, ada juga tanda implikasi, jelas dia belum normal. Yang diminta adalah normal konjungsi. Baik, yang pertama seperti biasa kita bongkar dulu tanda implikasi, kita hilangkan dulu, kita ubah dulu tanda implikasi menggunakan apa? Hukum implikasi. Jadi kita ubah yang paling dalam dulu, ini P maka Q kita ubah menjadi negasi P disjungsi Q gitu. Barangkali ada yang bertanya, Bu, kalau misalkan dalam satu baris sama-sama di dalam kurung kecil gini, sama-sama implikasi gitu, boleh nggak kita ubahnya barengan? Misal ini yang belakang juga sama P maka Q gitu ya, boleh nggak kita ubah secara barengan? Boleh.
Boleh asalkan setingkat. Kalau yang tadi contoh yang tadi kan sempat ya, itu kan ada yang kurung implikasi di dalam kurung siku, ada juga implikasi yang di luar. Berarti kan nggak setingkat gitu. Kalau misalkan sama-sama di dalam kurung siku gini boleh nggak barengan? Boleh. Diubah sendiri-sendiri lebih bagus. Jadi lebih jelas gitu ya. Malah lebih bagus kalau satu-satu. Nah, karena di sini ada satu tanda implikasi, berarti ini saya ubah menjadi negasi P atau Q menurut hukum implikasi. Selanjutnya, apakah sudah normal? Jelas belum, karena di sini ada ada negasi yang duduk di depan formula. Kita bongkar dulu. Menggunakan hukum apa? De Morgan. Ini boleh ditambah nih sebelah sini. Kalau ini De Morgan berarti kan negasi P, kemudian konjungsi ya, berbalik menjadi konjungsi, kemudian negasi Q. Hukumnya De Morgan, yang belakang tetap. Ini boleh ditambah ini di sini hukum De Morgan, negasi ganda, karena sebenarnya di sini kan kita juga menggunakan negasi ganda ya kan. Selanjutnya di sini berarti ini sudah seperti ini konjungsi, ini disjungsi, ini disjungsi. Apakah sudah normal konjungsi? Jelas belum, karena pada ini kan formula, ini juga formula, statusnya ya. Kemudian di sini penghubung utamanya masih disjungsi, padahal kita diminta normal konjungsi. Maka kita memerlukan konjungsi sebagai penghubung utama. Di mana kita bisa mendapatkan konjungsi? Di sini, di formula yang depan, karena dia mengandung konjungsi, berarti formula depan ini yang akan kita bongkar. Gitu ya, dibongkar supaya tanda operator konjungsinya dia keluar. Bagaimana kalau dia dibongkar? Ya berarti dibongkar ini dianggapnya satu paket, kemudian ini P ini dikasihkan ke yang belakang, negasi Q juga dikasihkan ke belakang, jadi yang depan yang dibongkar seperti ini. Nah, menggunakan hukum distributif ya, jelas kalau kita bongkar-bongkar pakai sifat distributif atau hukum distributif sama aja. P dikasihkan ke P disjungsi Q, negasi Q juga dikasihkan ke P disjungsi Q. Operatornya penghubungnya yang menghubungkan ini pakai apa? Pakai disjungsi ya kan. Kenapa kok pakai disjungsi Bu? Kok nggak pakai yang konjungsi? Karena konjungsinya dibongkar, ditaruh di luar, menghubungkan ini dengan ini gitu. Ini sebenarnya kayak di aljabar biasa ya, kalau Anda mengalihkan mengalihkan suku-suku aljabar itu sebenarnya sama kayak gitu. Ini dianggapnya satu paket. Kan nggak dibongkar, berarti tetap gitu. Yang dibongkar yang ini. Jadi pakainya operator disjungsi yang di sini. Sedangkan yang konjungsi itu menjadi penghubung utama di sini ya. Sekarang sudah kita cek, seperti ini sudah disalurkan. Kemudian yang perlu kita lihat lagi apakah dia sudah normal konjungsi gitu ya. Ini perlu kita rapikan karena ternyata di dalam kurung siku ini operatornya sama-sama disjungsi. Yang belakang di dalam kurung siku operatornya juga sama-sama disjungsi. Berarti kurung lengkungnya bisa dibuang ya kan. Ini bisa dibuang, ini bisa dibuang kurungnya ya. Kurungnya bisa dibuang. Jadi kalau dirapikan jadi seperti ini. Nah, kurung lengkungnya sudah hilang. Selanjutnya operator utamanya adalah konjungsi. Ini ya. Terus nah, jadi seperti ini. Apakah ini sudah normal? Sudah sebenarnya, karena penghubung utama sudah konjungsi sesuai yang diminta. Terus formula-formula yang menghubungkan ini dihubungkan dengan disjungsi, berarti sudah aman sebenarnya, dia sudah normal konjungsi gitu kan. Penghubung utamanya konjungsi, formulanya kebalikannya disjungsi gitu kan, sudah normal. Sampai sini jawaban sudah benar. Bu, mau saya sederhanakan boleh nggak? Boleh. Misalkan ini kan Anda melihat ini ada P disjungsi P, katanya hukum identitas ini bisa disederhanakan P aja Bu, boleh. Nah seperti ini tuh ya. P disjungsi P kan tetap P, jadi yang ini agak disederhanain jadi P, kemudian ini disjungsi Q tetap. Yang di belakang itu, saya melihat ini Q, negasi Q, ini juga Q, ini P. Boleh nggak Bu ini saya tukar ke depan sini? Boleh. Kan ada hukum komutatif. Oh ya, di sini kurang ya, berarti di sini tambahin hukum komutatif sebentar. Nah, seperti ini. Artinya apa? Q-nya saya tukar ke depan, saya jejer gitu dengan negasi Q. Kenapa? Karena saya melihat itu bisa disederhanakan lagi gitu ya. Saya jejer hukum komutatif. Selanjutnya
negasi ki disjungsi ki itu dia berubah menjadi ki menurut hukum tautologi. Anda bisa lihat di list teorema ekuivalensi tadi ya. Disederhanakan lagi sehingga ini menjadi satu. Jadi negasi ki disjungsi ki itu adalah satu. Kemudian sederhanakan lagi, satu disjungsi P itu akan tetap menjadi satu. Jadi satu disjungsi dengan sesuatu atau sesuatu disjungsi satu itu ekuivalen dengan satu. Ini hukumnya harusnya tertulis ya, ada di depan, ada di teorema ekuivalensi, ada bisa tambahkan sendiri. Terus bla bla bla. Ini masih bisa disederhanakan ini nih, yang ini sebentar. Nah ini saya tambahin sedikit. Ini tadi hukum kesini tadi, satu disjungsi P itu adalah satu menurut hukum identitas. Kemudian kalau ini hukumnya konjungsi ya, P konjungsi satu itu kan ekuivalen dengan P. Berarti kalau saya punya ini satu paket bla 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 konjungsi dengan satu, maka dia hasilnya adalah ini saja, P disjungsi Q. Hukumnya apa ya? Identitas. Kan hukum identitas tadi kan ada beberapa kan. Silakan Anda cek di list hukum apa tadi teorema ekuivalensi. Oh ya, ini juga ada ralat tadi. Ini di sini saya tadi menulis hukum identitas. Padahal yang saya sederhanakan adalah P disjungsi P. Ini sebenarnya P disjungsi P itu hukumnya idempoten, bukan identitas ya. Nanti boleh dicek kalau saya ada kesalahan, boleh disampaikan ya, barangkali saya yang terlewat gitu, saya yang salah menyampaikan. Jadi yang ini tadi hukumnya idempoten ya, saya ralat yang tadi itu saya tertulis identitas di sini harusnya idempoten gitu ya. Baik, ini kita ke contoh juga lagi. Saya ambilkan dari bukunya Pak Muniri. Kita punya bentuk, nah seperti ini ya, ada implikasinya double. Kita diminta mengubah ke dalam bentuk normal konjungsi. Mari kita cek. Yang pertama, seperti biasa tentu kita akan membuang implikasinya dulu. Ada dua implikasi, mana yang harus kita dahulukan untuk dibuang terlebih dahulu? Tentu yang ada di paling dalam, di lingkup paling dalam, yaitu Q maka R ini, karena dia lebih sempit gitu ya. Ini kita bongkar dulu, ini kita ubah dulu, berarti dia menjadi negasi Q atau R ya, negasi Q atau R menurut apa? Hukum implikasi. Jadi kalau P maka Q, diubahnya kan negasi P atau Q lah. Kalau ini Q maka R, ya kita mengikuti polanya aja, berarti jadinya negasi Q atau R gitu ya. Selanjutnya, karena yang ini sudah diubah bentuknya, ini kurang satu ya, sebentar. Nah ini sudah nih, sudah saya tambahkan kurung, jadi ini negasi Q disjungsi R, ini sudah satu paket. Berarti sekarang kita mengubah yang implikasi yang levelnya di luar. Karena ini di sini implikasinya ada di sini, anggaplah ini yang P-nya, kemudian ini yang Q-nya. Ingat, negasi P disjungsi Q, berarti negasi dari seluruh paket yang ada di depan, ini seperti ini, negasi seluruh paket yang ada di depan, disjungsi Q, Q-nya adalah yang di belakang, yaitu si S ini. Hukumnya apa? Implikasi, tetap ya. Terus kemudian, apakah sudah normal? Jelas belum ya, karena masih ada negasi yang di depannya formula, yang pewanjang ini. Berarti harus kita distribusikan dulu si negasinya ini, menggunakan hukum De Morgan, jelas ya. Jadi negasinya dikasihkan ke P dan juga dikasihkan ke paket yang belakang ini. Otomatis tandanya berbalik arah menjadi disjungsi. Nah, yang belakang kan tetap. Selanjutnya dicek apakah sudah normal? Belum, karena masih ada negasi yang di depannya formula ini ya kan. Sekali lagi kita rapikan. Nah, ketika dirapikan berarti ini dia menjadi negasi P yang di depan tetap, disjungsi ini juga tetap, kemudian ini negasi Q, kemudian hukum De Morgan lagi ya, ini berubah tanda, berbalik tanda, kemudian negasinya dikasihkan ke R, sudah tutup kurung, kemudian kurung siku, kemudian yang belakang masih tetap. Selanjutnya, apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Masih. Nah, seperti ini. Jadi negasi-negasinya kita rapikan gitu ya, negasi ganda. Selanjutnya kita cek apakah ini sudah normal konjungsi. Belum ya, karena di sini ini posisinya
penghubung utamanya kan masih di sini. Ini disjungsi. Di dalamnya sini formulanya ini juga masih campur antara konjungsi dengan disjungsi, berarti kan belum normal, maka harus kita rapikan. Bagaimana? Nah, sekarang kita kan memerlukan konjungsi kan, karena kita butuh karena maunya normal konjungsi. Di sini ada satu tanda konjungsi ada di sini, berarti kita gunakan dia untuk membongkar menggunakan hukum distributif. Berarti yang belakang kita biarin dulu ya. Jadi yang si S ini kita biarin dulu, kasarnya kita biarin dulu saja dia. Kemudian yang kurung siku ini kita bongkar dulu. Ada negasi P disjungsi Q, kemudian konjungsi negasi P disjungsi negasi R, ini dibongkar ya berdasarkan hukum distributif seperti biasa. Ini kita kasihkan gitu kan ya. Konjungsinya jadi di tengah. Ini kurung siku ya. Ini kurung siku. Jadi yang di dalam kurung siku ini adalah formula dengan formula dihubungkan dengan konjungsi. Yang ini adalah disjungsi berdiri sendiri dengan atom. Lah, apakah ini sudah normal konjungsi? Lagi-lagi masih belum. Kenapa? Karena ini dia penghubung utama masih dipegang oleh si disjungsi ini, karena dia menghubungkan formula yang besar di depan ini dengan proposisi yang di belakang atau atom yang di belakang ini gitu. Padahal kita perlunya adalah normal konjungsi. Di mana lagi kita mendapatkan normal konjungsi? Ini kita masih punya satu konjungsi kan di sini. Ini perlu kita bongkar lagi berarti. Yang dibongkar apa? Ini si kurung siku ini bongkarlah, gitu ya. Dibuka sehingga yang dihubungkan adalah, Anda bisa lihat ini. Nah, jadi satu paket yang depan ini dikasihkan ke S. Selanjutnya satu paket yang belakang ini juga dikasihkan ke S, digabungkan dengan S gitu maksudnya. Jadi hukumnya distributif. Sekali lagi bisa dilihat sekarang, Anda bisa lihat bahwa kurung sikunya sudah hilang karena tadi sudah kita bongkar. Jadi sudah paket ini dengan paket ini masing-masing kita kasihkan kepada S, atau S dikasihkan ke masing-masing paket gitu ya. Nah, karena yang dibongkar itu tandanya konjungsi, berarti konjungsi ada di luar. Ini kan penghubungnya kan disjungsi, berarti kalau disambung langsung bisa masuk. Kenapa? Karena ini disjungsi, yang belakang ini juga disjungsi S. Jadinya kurungnya langsung saya jadikan satu. Gini, negasi P disjungsi Q disjungsi S. Yang belakang juga gitu, negasi P disjungsi negasi R disjungsi negasi S. Hukumnya distributif. Kalau mau dilengkapkan tulisannya bisa juga seperti ini misalkan. Nah, mau dilengkapi seperti ini dulu juga boleh. Artinya kan ini per paketnya kan masih dikurung dulu gitu ya, per paketnya, kemudian digabungkan dengan S, kemudian konjungsinya di tengah. Ini juga boleh seperti ini. Baru kemudian kan kita bisa lihat bahwa ini kan disjungsi gitu ya. Maka kurung yang di tengah ini, yang ini kurung lengkung yang tengah ini kan bisa hilang gitu. Atau ini yang di pinggir ini diganti kurung siku, yang paling luar ini ya, ini kurung siku karena hasil dari membongkar kurung siku yang ini kan, ini yang di luar ini bisa pakai kurung siku gitu, yang di belakang ini lengkung gitu. Nah, karena ini tandanya sama dalam satu kurung lengkung yang ini tandanya itu sama-sama operatornya disjungsi, maka kita hilangkan kurung yang di dalam ini. Baru seperti ini boleh. Hukumnya sebentar, ini diralat. Nah, yang terakhir nggak pakai nih, kan cuman menghilangkan kurung aja gitu. Jadi stepnya melewati ini dulu boleh, atau tadi mau dari sini langsung ke sini juga boleh, bebas ya. Dari sini apakah sudah normal? Nah, ya kita cek. Ini penghubung utama statusnya sudah di sini, dipegang oleh konjungsi. Kemudian dia menghubungkan formula dengan formula di kiri dan formula di kanan sudah menggunakan disjungsi. Berarti sudah beres ya. Negasi juga sudah aman gitu. Jadi ini ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk normal disjungsi dan normal konjungsi, perhatian kita adalah dengan penggunaan hukum-hukum yang tadi ada di teorema ekuivalensi. Kemudian yang kedua, Anda harus berhati-hati apa yang diminta, normal konjungsi ataukah normal disjungsi gitu.